Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 sekolah menengah pertama, halaman 241 sampai dengan 244 semester yang pertama. Kita akan membahas bab yang kelima, yaitu listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silahkan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 241. Petunjuknya adalah yang A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Perubahan energi yang terjadi pada baterai. Perhatikan, pada baterai yang menyalakan senter adalah titik-titik. Pilihannya adalah kimia menjadi energi listrik menjadi energi cahaya. Yang B, listrik menjadi energi mekanik menjadi energi cahaya. Yang C, kimia menjadi mekanik kemudian menjadi cahaya. Dan D, mekanik menjadi listrik menjadi cahaya. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, di mana kimia berubah menjadi listrik kemudian berubah menjadi cahaya. Selanjutnya soal yang kedua. Gambar berikut ini menunjukkan baterai dan lampu yang dihubungkan dengan kawat pada beberapa bahan. Jadi perhatikan di sini. Bahan penghubungnya, perhatikan lampu yang pertama adalah aluminium foil. Lampu yang kedua adalah sendok plastik. Lampu yang ketiga adalah kunci dan lampu yang keempat adalah udara. Gambar yang menunjukkan lampu menyala adalah titik-titik. Pilihannya A1 dan 2. B2 dan 3, C1 dan 3, D1 dan 4. Perhatikan, apabila penghubungnya itu apabila lampunya ingin menyala, maka penghubungnya harus bersifat konduktor. Kalau kita perhatikan dari rangkaian ini, yang bersifat konduktor adalah aluminium foil dan kunci, karena kunci biasanya terbuat dari bahan logam. Sedangkan sendok plastik ini bersifat isolator, artinya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Maka jawaban yang tepat adalah yang penghubungnya aluminium foil dan kunci, yaitu lampu yang pertama dan lampu yang ketiga. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya soal yang ketiga. Arus listrik sebesar 10 mA mengalir pada sebuah kawat penghantar selama 60 detik. Jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar adalah titik-titik. Perhatikan, arus listriknya adalah 10 mA atau sama dengan 0,01 ampere. Jadi satuannya dipindah ke ampere terlebih dahulu. Waktunya adalah 60 detik. Maka, ini jumlah muatan yang berpindah atau I sama dengan arus listrik sama dengan jumlah permuatan yang berpindah dibagi dengan T, atau I sama dengan Q dibagi T. Maka Q yaitu jumlah muatan yang berpindah sama dengan I arus listrik dikalikan dengan T waktu. Arus listriknya adalah 0,01 ampere dikali 60. 0,01 dikali 60 hasilnya adalah 0,6 kolom. Maka jawabannya adalah yang D, 0,6 kolom. Selanjutnya soal yang keempat. Energi listrik digunakan untuk menyalakan lampu. Perbandingan jumlah energi listrik yang digunakan dengan jumlah energi cahaya yang dihasilkan adalah titik-titik. Perhatikan pilihannya. A. Jumlah energi listrik yang dihasilkan lebih dari jumlah energi cahaya yang dihasilkan. Yang B. Jumlah energi listrik yang dihasilkan kurang dari jumlah energi cahaya yang dihasilkan. C. Jumlah energi listrik yang dihasilkan sama dengan jumlah energi cahaya yang dihasilkan.
Dan D, jumlah energi listrik yang dihasilkan terkadang lebih banyak atau lebih sedikit daripada jumlah energi cahaya yang dihasilkan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, di mana jumlah energi listrik yang dihasilkan sama dengan jumlah energi cahaya yang dihasilkan. Soal nomor 5. Sebuah ruang kelas menggunakan berbagai peralatan. Sebuah ruang kelas menggunakan berbagai peralatan listrik dengan rincian daya dan waktu pemakaian seperti pada tabel berikut. Perhatikan. Nomor 1, jumlah peralatan listriknya ada 4 buah lampu, di mana besar dayanya adalah 20 watt dan rata-rata pemakaiannya 3 jam. Yang kedua, pendingin AC, pendingin ruangan atau AC, besar dayanya adalah 450 watt, rata-rata pemakaian adalah 6 jam. Yang ketiga adalah LCD proyektor, besar dayanya 100 watt, rata-rata pemakaiannya adalah 6 jam. Dan yang keempat, komputer 350 watt, rata-rata pemakaian 6 jam. Jika harga listrik tiap kWh adalah Rp 385, biaya listrik yang harus dibayarkan untuk kelas tersebut adalah titik-titik. Kita asumsikan bahwa 1 bulan sama dengan 30 hari. Maka kita menggunakan rumus W sama dengan P dikalikan dengan T, atau W sama dengan daya dikalikan dengan waktu. Perhatikan, jumlah lampunya ada 4, kemudian kita dikalikan dayanya adalah 20, maka 4 dikalikan 20, kemudian kita kalikan waktunya adalah 3 jam selama 30 hari, maka dikalikan 3 kembali, kemudian dikalikan 30, yaitu jumlah harinya. Hasilnya adalah 7.200 watt-hours. Yang kedua, pendingin. Pendingin, perhatikan. Ada 1 dikali 450 watt dikalikan 6 adalah jamnya, dikalikan 30 hari. Maka menjadi 81.000 Wh. Yang ketiga, LCD proyektor. LCD proyektor jumlahnya ada 1 dikalikan 100 watt dikalikan 6 adalah jumlah jam dikalikan 30, yaitu jumlah hari sama dengan 18.000 Wh. Yang keempat adalah komputer. Perhatikan, jumlahnya ada 1 dikali 350 watt dikalikan 6 jam dikalikan 30 hari, menjadi 63.000 Wh. Maka total energinya adalah 7.200 ditambah 81.000 ditambah 18.000 ditambah 63.000, hasilnya adalah 169.200 Wh. Kita rubah menjadi kWh, maka menjadi 169,2. Jadi dibagi 1000. Maka biaya listriknya adalah 169,2, kita kalikan Rp 385, maka hasilnya adalah Rp 65.142. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal yang ke-6. 3 lampu identik dihubungkan dengan sebuah baterai seperti dilihat pada gambar berikut. Arah panah menunjukkan aliran arus listrik. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Arus pada lampu 2 sama dengan arus pada lampu 3. B. Arus pada lampu 2 sama dengan arus pada lampu 1. C. Arus pada lampu 1 lebih besar daripada arus pada lampu 2. Dan D. Arus pada lampu 1 lebih besar daripada arus pada lampu 3. Perhatikan dari baterai itu terhubung ke lampu 1 dengan lampu 2. Lampu 1 dengan lampu 2 ini adalah rangkaian seri, sedangkan lampu 2 dengan lampu 3 itu rangkaian paralel. Maka dapat kita simpulkan bahwa arus pada lampu 1 dan lampu 2 arus pada lampu 2 ini akan sama dengan arus pada lampu 1. Selanjutnya soal nomor 7. Beberapa peserta didik menggunakan ampere meter atau A untuk mengukur arus pada sirkuit dengan tegangan yang berbeda. Perhatikan, ini adalah gambarnya dari ampere meter. Pada tabel ini menunjukkan hasil pengukuran beberapa peserta didik tersebut. Lengkapilah tabel tersebut. Perhatikan, ketika tegangannya 2, maka arus listriknya adalah 15 mA. Ketika tegangannya 4, maka arus listriknya adalah 30. Dan ketika arus listriknya 60, berapakah tegangannya?
Maka di sini kita menggunakan hukum Ohm, di mana hukum Ohm itu adalah tegangan sama dengan kuat arus dikalikan hambatan. Maka yang kita cari dulu adalah hambatannya. Hambatannya sama dengan tegangan dibagi kuat arus. Maka sama dengan, ambil contoh, tegangannya adalah 2 dibagi kuat arusnya 15, maka hasilnya adalah 0,13 ohm. Bagaimana jika kuat arusnya 60? Nah, jika kuat arusnya 60, maka tegangannya sama dengan kuat arus dikalikan dengan hambatan. Kuat arusnya adalah 60, berarti kalau listriknya adalah 60 dikali hambatan, hambatannya adalah 0,13, maka 60 dikali 0,13 hasilnya adalah 8 volt. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya soal yang ke-8. Salah satu keuntungan energi matahari adalah titik-titik. A. Tidak menghasilkan polusi. B. Tidak dapat diperbaharui. C. Efisien di beberapa iklim. Dan D. Tersedia sepanjang waktu. Maka jawabannya adalah yang A. Tidak menghasilkan polusi. Soal yang ke-9. Berikut yang bukan bahan bakar fosil adalah titik-titik. Pilihannya A. Batu bara, B. Matahari, C. Gas alam, dan D. Minyak bumi. Maka jawabannya adalah B. Matahari. Dan soal yang ke-10. Salah satu upaya penghematan energi listrik adalah titik-titik. A. Menggunakan oven listrik untuk memanaskan makanan. B. Menggunakan lampu bohlam dengan daya yang besar agar terang. C. Seluruh instalasi listrik di rumah menggunakan rangkaian paralel. D. Membiarkan kabel terhubung dengan stop kontak meskipun tidak menggunakan peralatan listrik. Dari pilihan ini, maka jawaban yang tepat adalah yang C, di mana seluruh instalasi listrik di rumah menggunakan rangkaian paralel. Jadi kalau rangkaian paralel itu yang satu bisa nyala, yang satu itu nanti rangkaian yang lainnya bisa tidak. Kalau kita menggunakan rangkaian seri, biasanya nanti akan nyala semuanya. Demikianlah video pembahasan untuk IPA kelas 9 halaman 241 sampai dengan 244. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.